Oke, selamat malam Memrinda. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lukman, Firza, itu saya sendiri, dan Alvin ingin mempresentasikan tentang graf teori, trail, path, circuit, dan vertex. Oke, kita langsung masuk aja ke graf teori. Jadi graf itu terdiri dari dua himpunan berhingga. Himpunan tak kosong, VG, atau simpul, dan himpunan EG, yaitu sisi atau edge, di mana setiap sisi itu jika diasosiasikan dengan himpunan yang terdiri dari satu atau dua simpul yang disebut endpoint. Nah, korespondensi dari edge ke endpoint disebut fungsi edge endpoint. Sebuah edge dengan hanya satu titik akhir disebut loop, dan dua atau lebih sisi yang berbeda dengan kumpulan titik akhir yang sama disebut paralel. Edge dikatakan menghubungkan endpoint, yaitu jika dua simpul yang dihubungkan oleh sebuah tepi disebut berdekatan atau adjacent, dan sebuah titik yang merupakan titik akhir dari sebuah loop dikatakan bertetangga dengan dirinya sendiri atau adjacent to itself. Nah, sebuah edge dikatakan bersisian atau insiden pada setiap endpoint, dan dua sisi yang bersisian pada endpoint yang sama disebut berdekatan atau adjacent. Nah, sebuah simpul di mana tidak ada edge yang bersisian disebut terisolasi atau isolated. Kita lanjut. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari graph. Nah, jadi yang pertama itu adalah simple graph. Graph yang tidak memiliki loop atau sisi sejajar. Nah, yang kedua itu ada complete graph, KN. Jadi, yaitu graph sederhana yang dikatakan lengkap jika setiap pasang simpul yang beda berbagi sebuah sisi. Yang ketiga itu ada bipartite graph, yaitu graph yang tak berarah, yaitu G sama dengan VE, di mana V dipartisi jadi dua himpunan, yaitu V1 dan V2. Lalu ada complete bipartite KMN. Jadi complete bipartite KMN ini adalah jika semua sisi yang mungkin ada dalam graf bipartit sederhana dengan M simpul merah dan N simpul hijau, graf tersebut disebut bipartit lengkap dan notasi KMN digunakan. Lalu yang kelima itu ada directed graph, di mana terdiri dari dua himpunan, yaitu VG dan DG. Nah, yang keenam itu ada weighted graph, yaitu graf yang setiap sisinya memiliki bobot yang berasosiasi. Lalu tujuh itu ada degree, yaitu jadi misalkan G adalah graf dan Y adalah simpul dari G. Derajat dari P dilambangkan degree V sama dengan jumlah sisi yang bersisian dengan Y. Nah, dengan sisi yang merupakan node dihitung dua kali. Lalu yang terakhir ada the handshaking theorem. Jadi misalkan G sama dengan VE adalah graf tak berarah dengan M sisi. Kemudian 2M sama dengan sigma V epsilon V degree V. Nah, lalu perhatikan bahwa ini berlaku bahkan jika ada banyak tepi dan loop. Oke. Ini contoh-contoh dari jenis graph. Ini ada simple graph, complete graph KN, bipartite graph, complete bipartite KNN, ada directed graph, weighted graph, degree, dan the handshaking theorem. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, jadi ini adalah grafnya. Jadi yang A ini disuruh write the vertex set and the edge set and give a table showing the edge and point function. Nah, jadi vertex setnya ini adalah simpulnya yaitu V1, V2, dan V3 sampai seterusnya sampai V6. Lalu edge set ini adalah sisinya yaitu S1, E2 sampai E7. Nah, lalu edge dan endpointnya ini adalah edge dan endpoint table. Lalu yang B ini adalah yang pertama disuruh nyari insiden on V1. Nah, insiden ini yang bertetangga berarti ada E1, E2, dan E3. Lalu ada adjacent apa vertis yang adjacent to V1, di mana eh, vertis yang adjacent to V1 itu adalah V2 dan V3. Lalu ada edge yang adjacent to S1, yaitu ada E2, E3, dan E4. Nah, terus lalu edge yang memiliki loop yaitu E7 dan E6. Sedangkan edge yang paralel itu adalah E1 dan E2. Nah, lalu vertis yang adjacent to themselves itu adalah V3 dan V5 karena mereka memiliki loop. Lalu yang isolated vertex itu adalah V6. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Alvin. Baik, nama saya Alvin. Saya di sini akan menjelaskan mengenai trail, path, and circuit. Baik, di bagian ini, trails, path, and circuit adalah istilah yang digunakan dalam teori graf untuk menggambarkan berbagai jenis jalan dalam sebuah graf. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis jalan pada suatu grafnya. Di sini ada walk. Walk adalah suatu urutan dari beberapa sisi dan sudut yang berdekatan dalam graf. Nah, selanjutnya trail itu adalah sisi graf yang memiliki ujung yang sama dan tidak mengandung sisi yang sama dua kali. Selanjutnya path. Path adalah urutan dari sisi graf yang memiliki ujung yang berbeda dan tidak mengandung sisi yang sama dua kali. Close walk. Sebuah close walk adalah suatu walk yang memiliki ujung yang sama. Circuit. Circuit adalah suatu close walk yang tidak mengandung sisi yang sama dua kali. Nah, selanjutnya simple circuit. Simple circuit adalah suatu sirkuit yang tidak memiliki sisi yang berdekatan. Baik, untuk kesimpulan dari penjelasan saya tadi, di sini saya akan menjelaskan lebih detail. Di sini, walk itu boleh ada sisi yang berulang dan juga ada boleh ujung dari sisi yang berulang. Dan start sama end point-nya itu boleh sama, boleh enggak. Nah, di sini content at least one edge itu nggak harus. Itu enggak ya. Trail itu nggak boleh repeat edge, itu nggak boleh pengulangan sisi berarti. Bebas boleh pengulangan ujung dari sisinya, sama start sama end point-nya bebas. Nggak boleh content at least one edge. Nah, path ini nggak boleh semua karena dia cuman boleh satu garis doang, lurus gitu. Nah, di close walk itu boleh repeat edge. Repeat edge itu boleh diulang pengulangan sisi, bebas ya, berarti ini boleh iya, boleh enggak. Repeat edge itu juga boleh iya, boleh enggak. Vertexnya start sama end at the same point itu harus. Nah, circuit itu close walk, cuman repeat edge-nya itu nggak boleh, tapi repeat vertexnya itu boleh. Must contain at least one edge juga, itu harus. Simple circuit ini bedanya sama circuit itu cuman di repeat vertexnya itu cuma boleh di awal sama di akhir, sisanya sama. Oke, kita langsung ke contoh soal. Dari gambar ini ada 3 soal. Nah, yang soal 1, 2, 3 itu memiliki jawaban path, trail, sama circuit. Nah, mengapa bisa mendapat jawaban seperti itu? Karena yang pertama itu path urutan V1 E1, V2 E2, V3 E3, V4 M4, dan V5 itu tidak mengandung pengulangan edge sama vertis. Nah, yang kedua kenapa trail? Karena trail dapat berisi pengulangan edge sama vertis. Dan barisan V4, V1, V2, V3, V4, V5 itu berisi pengulangan vertex V4. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu sirkuit. Kenapa itu sirkuit? Karena sirkuit dapat berisi vertex berulang, tapi tidak dapat membuat edge berulang kecuali vertex yang awal. Nah, barisan V6, E5, V5 E4, V4 E3, V3 E2, V2 E1, V1 E7, V4 E6, V6 itu berisi perulangan vertex V4. Oke. Sekian dari bagian ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang vertex. Vertex merupakan kata matematika untuk sudut. Kebanyakan bentuk geometris baik 2 atau 3 dimensi memiliki simpul. Misalnya, persegi memiliki 4 simpul yang merupakan 4 sudutnya. Vertex juga dapat merujuk ke titik dalam suatu sudut atau dalam representasi grafis dari suatu persamaan. Ketika dua garis bertemu pada suatu titik, mereka membentuk sudut. Untuk poligon, sudut yang disertakan pada setiap titik adalah sudut bagian dalam poligon. Vertex kadang-kadang juga digunakan untuk menunjukkan puncak atau titik tinggi sesuatu, seperti simpul segitiga sama kaki yang merupakan sudut atas di seberang alasnya. Tetapi ini bukan definisi matematis yang ketat. Oke, selanjutnya ada vertex coloring. Definisi pewarnaan graf adalah pemberian warna yang biasanya direpresentasikan sebagai bilangan terurut mulai dari 1 atau dapat juga direpresentasikan langsung dengan menggunakan warna merah, biru, hijau, dan lain-lain pada objek tertentu pada suatu graf.
Objek tersebut dapat berupa simpul, sisi, wilayah, ataupun kombinasi ketiganya. Seperti pada gambar di bawah ini, setiap simpul yang berdekatan atau bertetangga tidak mempunyai warna yang sama. Oke, ada 3 macam pewarnaan graf atau graph coloring. Yang pertama ada pewarnaan titik vertex coloring, memberikan warna yang berbeda pada setiap titik yang bertetangga sehingga tidak ada 2 titik yang bertetangga dengan warna yang sama. Lalu yang kedua ada pewarna sisi, edge coloring, memberikan warna berbeda pada sisi yang bertetangga sehingga tidak ada 2 sisi yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Lalu pewarnaan bidang, memberikan warna pada bidang sehingga tidak ada bidang yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Contoh gambarnya ada di tengah-tengah sini. Aplikasi dalam kehidupannya. Contoh pengaplikasian grafik dalam kehidupan engineering biasanya pada bentuk grafik komputer atau juga bisa untuk membuat desain untuk 3D printing dan masih banyak lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.